Kalau internet mati gini, berasa mati kutu banget ya. Selamat datang lagi jagat bersama saya, Rama. Internet, sebuah hal yang menjadi sangat-sangat esensial pada kehidupan kita sekarang. Kerja, segalanya membutuhkan internet. Dari kontak-kontakan sampai meeting. Pesan makanan, aplikasi yang dipakai online juga kan? Lalu hiburan. Well, kalian nonton video ini pakai internet juga kan? Dan tentu saja ngegame. Mau game konsol yang baru, PC ataupun mobile, sudah banyak yang mengoptimalisasi yang namanya internet. Jadi sudah dibilang internet ini udah bukan kebutuhan tersier lagi. Tapi kalian pasti udah pernah ngerasain kayak yang pembukaan tadi. ISP kalian mengalami gangguan, atau paket data kalian habis, atau bahkan mati lampu. Waduh, mati beneran. Jadi pada video kami kali ini, kami mau memberikan beberapa game mobile yang bisa kalian mainkan walaupun dalam keadaan offline. Tidaknya nggak mati kutu amat ya. Tapi sebelumnya, kita disclaimer dulu ya. Game-game pada list ini kami mainkan pada Android. Untuk ketersediaannya pada iOS, akan kami sertakan pada keterangan di tiap game. Kami akan mencarikan game-game yang bisa dimainkan secara gratis. Jadi jangan heran kalau ada in-app purchase atau bahkan iklan saat kalian memainkannya secara online. Size pada game bisa berubah seiring waktu, tergantung dari update atau konten dari game tersebut. Dan tentu saja kami memainkan semua game pada list ini secara offline, jadi bisa dipastikan aman dimainkan tanpa internet. Oke, kita mulai saja dengan game pertama kita, yaitu Punch Kick Duck. Dirilis oleh Sean Coleman dengan download size 74 MB dan full size 128 MB. Saat pertama kali kami melihat screenshot pada gamenya, kami pikir ini adalah game brawler, seperti Street of Rage. Tapi ternyata bukan. Ini bisa dibilang game rhyming atau game timing, di mana pada game Punch Kick Duck ini, kita akan berperan sebagai seorang bebek yang melarikan diri dari suatu tempat dan harus menghadapi banyak musuh, dan cara mengalahkan tiap musuh berbeda-beda. Ada musuh yang hanya bisa dikalahkan dengan pukulan atau punch, ada musuh yang bisa dikalahkan dengan tendangan atau kick, dan ada juga dengan serangan bawah atau duck. Sepertinya mudah? Tidak akan semudah itu. Timing memukul harus diperhatikan. Makanya kami tadi bilang game timing. Belum lagi kalau lawan akan keluar dari kiri dan kanan secara bersamaan. Apabila tidak fokus, kita harus mengulang kembali stage tersebut dari awal. Hal lain yang menyenangkan dari game ini adalah artnya yang terlihat lucu dan warnanya yang sangat menarik perhatian. Catbird dirilis oleh Ryumi dengan download size 40 MB dan full size 90 MB. Walau judul dari game ini adalah Catbird atau kucing burung, tapi kok kami melihatnya kayak kelelawar ya. Genre dari game ini adalah puzzle platforming dengan gaya pixel art. Satu hal yang membuat game ini masuk ke dalam list ini adalah kontrolnya yang sangat responsif. Catbird di sini hanya bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, melompat, dan gliding. Tapi dengan level desain yang cukup menantang dan terus menantang tiap levelnya, maka tentu saja kontrol yang ketat sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi saat memainkannya kalian menggunakan touchscreen. Cerita Catbird sendiri sebenarnya cukup simpel, di mana ia terlempar dari planet tempat dia tinggal dan harus berpetualangan dari planet ke planet untuk kembali ke rumahnya. Buat kami, gameplay Catbird ini cukup aditif dan bisa jadi penyegaran buat teman-teman yang mau game menantang tapi tidak kompetitif. Wobble Journey dirilis oleh Skygo dengan download size 82 MB dan full size 168 MB. Satu lagi game platforming tapi kontrolnya yang unik, di mana tombol actionnya adalah melompat dan swipe untuk dash atau mendorong. Hah? Mendorong? Platform tertentu pada game ini bisa dibentuk ulang dengan cara mendorongnya. Ini bisa kita pakai untuk menghindari musuh atau bahkan membantu kita dalam menggapai item. Tapi memang keunikan kontrol ini juga yang membuat kami sedikit membutuhkan waktu untuk bisa terbiasa. Karena pada game ini ada perpaduan touchscreen dan swipe yang membuat kontrol jadi
agak aneh. Tapi begitu sudah terbiasa, Wobble Journey bisa menjadi game platforming yang cukup menyenangkan untuk dimainkan. Pendekatan art style yang digunakan oleh game ini sendiri cukup sederhana, tapi menarik untuk dipandang. Magic Rampage dirilis oleh Asanti Games dengan download size 133 MB dan full size 154 MB. Oke, untuk game dengan genre platforming yang satu ini, terasa ada sedikit ceritanya. Kita akan menjadi seorang prajurit di dalam sebuah dungeon yang diserang oleh warlock. Zombie-zombie dan makhluk aneh pun bermunculan di mana-mana, dan kita harus mengejar dan mengalahkan si biang kerok ini. Di sini, senjata yang kita gunakan bisa bermacam-macam, tapi cara menggunakannya agak aneh. Kita melemparnya. Jadi ingat King Arthur dari Ghosts and Goblin ya. Ada satu hal yang cukup unik dari game ini, yaitu kita bisa melakukan damage lebih ketika kita melakukan headshot kepada musuh. Walaupun tiap stage terasa pendek, tapi ada banyak ruang rahasia yang bisa kita telusuri. Dan tenang saja, kita juga bisa kembali untuk eksplorasi. Di sini, kita juga bisa beli equipan untuk memperkuat karakter kita. Kalau kalian tertarik dengan game platform seperti ini, Magic Rampage mungkin bisa jadi pilihan. Demon Hunter Shadow World dirilis oleh EA Publishing dengan download size 639 MB dan full size 1,5 GB. Kalau teman-teman suka dengan game yang lebih action lagi, kami menemukan Demon Hunter Shadow World. Sayangnya, di awal game kita hanya bisa memilih karakter dengan senjata sword terlebih dahulu. Karakter lain hanya akan bisa dibuka ketika kita sudah mencapai stage tertentu pada game, atau kalau mau cepet, ya beli aja, tapi harus online ya. Tapi tenang, bahkan dengan karakter default ini, game ini terasa fun dengan gerakan-gerakannya yang cukup flashy. Kontrolnya pun kami rasakan sangat responsif. Cuma mungkin harus sedikit terbiasa saja dengan layoutnya. Di game ini kita bisa menaikkan level karakter kita dan juga mengequip mereka dengan senjata dan armor yang kita dapatkan dari tiap stage-nya. Art yang digunakan pada game ini cukup unik, di mana didominasi dengan warna hitam. Tapi sebenarnya nggak monoton sama sekali. Efek-efek yang dihasilkan oleh game ini terlihat cukup menyenangkan di mata. Nah, itu dia tadi game-game mobile yang bisa kalian mainkan walaupun wifi-nya mati ataupun datanya nggak ada. Tapi downloadnya tetap harus pakai internet ya. Yang jelas, semoga game-game pada list ini bisa jadi teman kalian saat offline. Nah, menurut kalian game offline apa lagi yang menurut kalian harus kami coba nih biar masuk ke list ini? Coba tulis di kolom komen. Saya Rama, Jaga TV.